Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik kelas 10 dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu di bagian B, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Untuk tujuan pembelajaran materi hari ini, kita diharapkan dapat memahami dan menganalisis strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah, serta kita dapat menghayati perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban di Madinah. Masuk pada pembahasan yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Perlu kita ketahui, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah dari Mekah. Dan awal mulanya Rasul tidak langsung menuju ke Madinah atau Yasrib, tetapi mampir dulu di kota sebelum Yasrib, yaitu Quba. Rasul singgah dan tinggal selama 4 hari di Quba. Di Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Quba, dan sholat di dalamnya. Kemudian di hari kelima, tepatnya di hari Jumat, Rasul menuju ke Madinah. Di Madinah, sambutan masyarakat begitu luar biasa. Bahkan menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan. Adik-adik harus tahu, ada yang tahu syairnya? Iya, yaitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syuhru alaina mada'a lilahida ayyuhal mab'utsu fiha ji'ta bil amril muta', yang artinya bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela bukit Wada. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Sekalipun masyarakat Yasrib atau orang-orang Ansor bukanlah yang serba kecukupan, kaya raya, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Mereka melakukan demikian dan Rasulullah berkata kepada mereka, "Sudah, biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala."
Jadi sampai akhirnya unta itu terus berjalan, dan pada akhirnya unta dengan sendirinya sampai di lokasi Masjid Nabawi yang sekarang ini. Nah, di situ dulu kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Hal itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Kemudian Rasulullah melakukan beberapa langkah atau strategi sebagai metode dakwanya. Ini adalah poin yang paling utama di materi ini. Adik-adik harus menyimaknya dengan baik agar paham. Yang akan kita bahas yang pertama adalah membangun atau mendirikan masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital, sangat penting dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berdasarkan semangat tauhid. Nah, selain Masjid Quba yang dibangun Rasulullah juga mendirikan masjid. Masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Kemudian masjid ini diberi nama Masjid Nabawi. Selanjutnya yang dilakukan Rasulullah yang kedua yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Perlu kita ketahui, dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi damai dan aman. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan mempersatukan keduanya atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harith bin Zaid dan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, dan juga ada Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya, setiap kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Dan selanjutnya yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah dan ketaatan. Dan selanjutnya yang kelima ada membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan golongan, membentuk perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah, dan kemudian itu disebut dengan Piagam Madinah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran pertemuan hari ini berkah dan bermanfaat. Untuk adik-adik semua, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.